Senang, semua orang senang kepada kebenaran. Tetapi menjalankan kebenaran, nggak hitung-hitung juga. Kalau saya benar, nanti nggak dapat untung, kan? Nah ini, jadi ini rumus. Sehingga kemarin sudah diterangkan di dalam surat Yasin ayat 76 bahwa Rasulullah SAW menyampaikan risalatullah sampaikan kepada manusia agar manusia ini adalah menjadi manusia yang suci, yang baik hidupnya, berpengetahuan ilmu Al-Quran dan bijaksana bisa melaksanakan sunnah Rasul. Inilah harapan daripada Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW dakwah kepada manusia itu adalah wa yuzakikum wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum malam takum ta'lamun. Dakwahnya seperti ini, supaya dirinya menyampaikan orang beragama itu supaya dirinya suci, orang lain bisa suci, nah gitu kan? Wa yuzakikum wa yu'allimukumul kitab, menyampaikan ilmu Quran, memberikan ilmu Quran. Wal hikmah bijaksana sesuai dari sunnah Rasul. Itulah tugas, ya. Nah, maka kalau di dalam penyampaian saya di sini adalah tidak ada satu unsur bahwa yang dikatakan mari kita ngaji supaya kita dapat pahala banyak. Mari kita ngaji supaya dapat teman banyak. Supaya kita ngaji ayo besok kita menjadi punya anggota yang banyak. No way, enggak ada. Enggak ada. Jauh panggang dari api, enggak ada harapan sama sekali. Karena bukan cita-cita kehidupan. Cita-cita kehidupan adalah manusia yang beriman melanjutkan perjuangan Rasulullah. Wa yuzakikum wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun. Menyucikan diri, menyucikan orang lain, menyampaikan Quran, bijaksana sebagaimana sunnah Rasul. Itu aja. Ini tugas. Masalah pahala dan tidak benar atau tidak, maka inilah perlu untuk pembelajaran. Ilmu perlu. Nah, semaka kemarin dijelaskan di ayat 76, yaitu Rasulullah menyampaikan begitu indahnya, Rasulullah menyampaikan begitu sucinya, Rasulullah menyampaikan begitu baiknya, tetapi ternyata bahkan diabaikan sama manusia. Padahal penyampaiannya benar, mereka bantah nggak bisa, ya, objektif, ilmiah, faktual, dia nggak seneng. Tapi bantah nggak bisa. Maka sampai Rasulullah, aku dengan cara apa untuk menyampaikan manusia? Katanya mencari kebenaran. Sudah aku sampaikan kebenaran kok nggak mau? Katanya mencari kesucian. Saya sampaikan cara menyucikan diri. Mengapa nggak mau? Katanya ingin masuk surga. Saya beri jalan-jalan untuk menuju surga. Mengapa nggak mau? Maka Rasulullah sampai tertegun. Maka Allah menerangkan, jangan kecewa, jangan gentar dan jangan khawatir. Memang sifat manusia seperti itu. Ayat 76. Ayat 77 yang seperti sekarang kita sampaikan, yaitu diantaranya Allah mengimbangi Muhammad Rasulullah. Anda menyampaikan petunjuk kebenaran kepada manusia, Anda diremehkan, bahkan dihina, bahkan dimusuhi. Jangankan kamu ya Muhammad, aku sendiri sebagai Allah menciptakan manusia dari air mani yang hina itu, kucipta menjadi manusia yang begini gagah sempurna. Setelah sempurna bisa menjadi pemimpin, memiliki kedudukan, memiliki kewibawaan. Mengapa dia tidak ada terima kasih sama aku kecuali yang beriman, bahkan dia menentang saya. Jadi kalau penyampaikan risalah kebenaran ini adalah diremehkan oleh manusia, itu memang sudah sunatullah. Allah sendiri yang maha kuasa diremehkan dan dimuji sama hambanya. Nah ini mari kita sebelum kita lanjutkan ya, karena ini kita heningkan bener apa ora ya, maunya ya bener apa ora coba ya kan begitu. Tadinya masih bentuk air, karena kasih sayangnya pria sama wanita, kasih sayangnya mohon kepada Allah agar memiliki keturunan. Air mani yang begitu remeh dikabulkan oleh Allah dengan wujud yang lain. Dengan perjalanan 40 hari baru berubah
menjadi darah. 40 hari kemudian berubah menjadi daging. Daging dengan perkembangan bulan berubah, di dalamnya ada tulangnya. Berubah lagi kelengkapan sehingga terwujudlah manusia yang sempurna. Dari air yang tidak ada artinya, tidak ada harganya, bisa menjadi manusia yang sempurna dan gagah, dan bisa menjadi penguasa dunia. Mengapa? Bahkan menentang Maha Penciptanya. Kalau nggak percaya, lihat model kehidupan manusia. Ini tolong, mungkin kemarin di daerah lain ada yang tanya, contohnya Pak gitu, contohnya Pak gitu, kemarin ada. Mungkin ada. Itu demikian. Jadi jangan kecil hati kalau kamu menyampaikan Islam kesucian, sedangkan Allah yang Maha Kuasa saja, itu adalah bahkan bukan hanya diremehkan, ditentang. Artinya ditentang itu apa perintahnya tidak dilaksanakan. Sehingga sebagaimana maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada mereka. Loh, inilah Allah. Manusia disuruh menjalani pengabdian suci, manusia disuruh menjalani kehidupan suci, tapi tidak mau. Allah biarlah mereka. Mudah-mudahan besok tempo yang lain dia sadar dan bertobat. Tapi kalau kamu diperintahkan untuk menjalani perintah Allah dan Rasul begitu taat, langsung dijadikan Anda orang beriman. Nah ini tadi kita singgung bahwa masuk surga atau menjadi ahli surga modalnya hanya dua, yang satu beriman dan beramal soleh. Maka iman inilah penting kehidupan iman ini. Beramal sebanyak apapun, sebaik apapun, tidak beriman kepada Allah adalah habitat ta'maluhum fid dunya wal akhirah. Apakah ada Al-Quran mengatakan, hei manusia kamu sholat? Enggak ada, ya kan? Hei orang Islam kamu sholat masuk surga? Enggak ada. Tapi yang diperintah adalah orang-orang beriman. Maka mesti kita harus mencapai iman, kan itu. Pada bahwa yang mulia, ya sekarang untuk ayat 77 belum kita rinci, baru kita ambil dasarnya saja. Ternyata manusia diciptakan dari Allah, dari yang hina menjadi yang berbahagia, tetapi bahkan jadi penentang kepada Allah. Maka Allah selalu mengingatkan kepada hambanya yang beriman. Kalau orang yang kafir enggak. Nek kafir enggak memperhatikan, enggak diperingatkan karepmu ngono, gitu kan? Bodoh-bodoh amat. Baik ya silakan ambil sendiri, jelek ya sudah rasakan sendiri, untung nikmati sendiri, rugi rasain sendiri, itu sudah a priori ya. Tapi kalau orang beriman tidak, orang beriman ada selalu diperhatikan. Jangan menjadi orang-orang yang meremehkan Rasulullah dan jangan menjadi orang yang menentang kepada Allah. Yaitu diantaranya disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat Rum ayat lupa aku. Di surat An-Nur ayat 30. Surat 24 ayat 21. Ini petunjuk agar manusia tidak meremehkan Rasul dan tidak menentang Allah. Ada kalau perguruan ngomongnya gini, amalannya apa? Tapi kalau pengajian ini nggak ada amalan, ya kan? Aku kemarin ditanya, Pak, Bapak kok bisa seperti itu? Amalannya apa sih, Pak? Lu amalan saya orang menjadi beriman dan sholat sudah. Enggak ya, bacaannya itu loh Pak. Ya, kita nggak kenal masalah itu. Ya, saya tolong. Surat Nur. Oh salah Pak. Surat Nur ayat 36. Fi buyutin ladzina Allah turafana wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wa bil ashar. Ini persyaratan pertama. Bertasbih pada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Maaf Pak, masjid dikurung atau enggak? Ya. Tidak.
Kita kembalikan aslinya saja. Di sini ada fi buyuti adzinallah. Buyut rumah ya kan. Nah, jadi kalau seolah-olah rumah itu tidak ada harganya ya kan, terus langsung ditingkatkan jadi masjidnya. Jadi kita maaf untuk masjid tetap kita kembalikan kepada kalam Quran. Fi buyutin adzinallah antarfangu wa tadhkurullah. Jadi tiap-tiap rumah supaya kamu itu mengabdi kepada Allah bisa benar, tertuntun kepada Allah bisa benar, tidak tertipu oleh godaan setan, ya kan? Ada persyaratannya. Fi buyuti adzinallah. Tiap-tiap rumah kamu itu adalah sampaikan atau isilah dengan adzinallah, dengan cahaya-cahaya Allah, dengan kehendaknya Allah. Itu pertama. Jadi tidak harus masjid memang iya dong Pak. Tapi rumah sendiri ini adalah penting. Sebab ini adalah bukan fi buyutun, ini adalah tulisannya fi buyutin. Berarti asli rumah. Jadi rumah yang dijadikan kegiatan untuk adzinallah, gitu ya. Jadi tiap-tiap rumah itu diharapkan yaitu untuk menyampaikan cahaya-cahaya kebenaran dari ajaran-ajaran Allah. Apa yang diperintahkan anturfana wa yudhkara fiasmuhu. Dan di dalam rumah ini yaitu adalah jadikan untuk memuliakan. Nah, ini ya. Memuliakan nama-nama Allah, wa yudhkara Allah, memuliakan. Nah, memuliakan, dimuliakan. Fi hasmuhu, dengan nama-nama Allah. Ya dibaca tasbih ya boleh, membaca Quran ya boleh, sholat ya boleh, ya mengamalkan menghafalkan Quran boleh, menghafalkan Asmaul Husna juga boleh, tapi sifatnya menghafal saja dan untuk meyakini. Itu yang dimaksud adalah memuliakan, menyebut namanya. Jadi rumah boleh kok. Untuk hidup tuh rumah itu boleh, tapi adalah di situ ada digunakan untuk kegiatan menyebut-nyebut nama Allah. Artinya menghidupkan ajaran Allah, Al-Quran. Sedang fiha bil mudhubi wal asal diucapkan dengan sebanyak-banyak, baik dari malam, sore sampai pagi. Itu adalah pelaksanaan dari sunnah Rasul. Jadi boleh rumah tangga itu memang harus dilengkapi dengan ini. Ya sebelum saya lanjutkan boleh untuk maka mungkin karena ini agak langka, ini agak janggal nih. Ya. Ini jadi ini ada rumah ini bebas kok untuk hidup selama yaitu untuk memuliakan ajaran Allah, ya ini seperti ini. Digunakan untuk pengkajian, untuk perbuatan baik, ya untuk kesejahteraan rumah tangga. Nah, ini namanya memasucikan ajaran Allah. Kalau mungkin ada perselisihan, maka mari kita kembali kepada Allah dan Rasul. Ini rumah buyut. Nah, tetapi manusia ada yang beraktivitas, yaitu memiliki rumah, yaitu rumah organisasi. Kalau orang P3 ngomong yang baik P3, pilih P3. Yang PAN ngomong pilih PAN. Ya. PKS. Ya PKS sekarang yang paling hebat. Ya. Rumah tangga ini adalah berebut kebenaran. Sehingga nanti secara langsung di antara pengikut satu lain dan sebagainya bisa saling berebut benar. Padahal benar itu hanya satu, Allah dan Rasul. Maka di sini disebut buyutin dari beberapa rumah yang ada. Rumah berbentuk ini, rumah mabni, rumah buyutin penghuni manusia, rumah organisasi, rumah aliran, rumah yayasan, rumah negara,
rumah jabatan, kursi-kursi pendidikan, boleh silakan. Memiliki rumah masing-masing, baju merah, baju hijau, boleh silakan. Tapi untuk memuliakan nama Allah. Boleh kok, siapa yang melarang Muhammadiyah? Boleh, tapi Muhammadiyah muliakan. Isilah Muhammadiyah tadi dengan Allah dan Rasul. MTA sama, boleh kok MTA hidup, tapi pakailah Quran dan Sunnah. LDI sama, boleh, ya, tapi hiduplah dengan Quran dan Sunnah. Sekarang enggak. Tadi aku di ladang, Pak, ada temu orang, mungkin dulu juga orang pondok, ngomong-ngomong panjang. Ya itu masalah kelompok, Pak. Ini ada LDI, ada MTA, ada itu gimana itu. Jadi saya ya itu aja. Yaitu kita bukakan surat ini, yaitu boleh. Silakan berumah tangga boleh, berpartai boleh, berorganisasi boleh, tapi jangan memakai disiplin partai. Tapi pakailah Quran dan Sunnah. Nah, sekarang, wah kalau Quran kan begini nih ya, oke banget ya, udah seperti apa? Coba aku tanya ini sama Mas Walid nih, Quran itu yang semacam apa? Kalau Quran memang ini kandungannya wahyu, gitu. Tapi untuk sampel, untuk yang supaya apa ya, supaya semua bisa memahami. Kalau orang Quran menyebutkan sobiin itu orang awam. Ya. Jadi kalau orang awam supaya paham Quran itu apa toh? Jadi Quran itu adalah wahyu Allah yang untuk pedoman kehidupan, menyelamatkan kehidupan dunia sampai akhirat. Gitu aja Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ajaran hidup dari Allah supaya manusia ini ada hidupnya bisa benar, selamat dunia sampai akhirat. Itu ilmunya. Sedangkan cara melaksanakan Al-Quran tidak mudah. Yang bisa melaksanakan yaitu hanya yang dipercaya oleh Allah. Namanya Rasulullah. Nah, maka Rasulullah itu ada cara melaksanakan. Kalau Al-Quran ini adalah ilmu kehidupan. Nah, ilmu kehidupan yang sebegini luas, kalau diringkas, sebenarnya apa ajaran Allah itu? Ajaran Allah itu hanya mengatakan, kalau kamu beriman, mengikuti sunnah Rasul, tidak musyrik, kamu surga. Enak ya? Ya, kamu beriman, perjalanan hidupmu mengikuti sunnah Rasulullah, tidak musyrik, surga kamu. Itu aja kalau disimpulkan ini, ya kan? Nah, kalau sunnah Rasul itu adalah keteladanan yang baik, uswatun hasanah. Jadi melaksanakan Quran dengan bijaksana, dengan kemuliaan, dengan mulia budi pekertinya Rasulullah tadi. Nah, maka tidak boleh kekerasan, tidak boleh. Tidak seperti ini neraka. Nah, Rasulullah enggak ke sana. Enggak mengikuti jamaah saya neraka. Enggak ada, kan? Enggak ada. Kok mengapa ya ini ajaran sudah benar? Saya kasihkan tahu kok masih belum mau. Doa Rasulullah. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ya, meskipun dia itu mengaku Islam tetapi memusuhi Rasulullah. Dia itu mengaku Islam, memusuhi agama Islam, tetap didoakan. Apalagi tidak memusuhi. Ya. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya minhumal amwat. Ya Allah, ampunilah semua yang namanya mengaku orang muslim laki-laki ataupun perempuan, mukmin laki-laki atau perempuan yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Ampuni semua. Hebat kan? Jadi nggak ada permusuhan, nggak ada Islam. Semua sedunia ini adalah saudara. Sehingga orang dipelihari ya, orang dipelihari doa orang Amerika sana, Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat. Yang berdoa orang Amerika di sini terkena doanya. Di sini berdoa orang Amerika, orang Arab kena doanya juga. Inilah namanya kesatuan dan kesatuan umat Islam. Jadi semua umat Islam bersaudara.
Masalah golongan-golongan ada, aliran-aliran banyak ada, itu jangan, itu bukan urusan kamu. Nggak perlu dibahas, manusia nggak mampu membahas itu. Gitu kan. Innalladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Ya, masih ada lanjutnya. Jadi kalau orang ini adalah hidup di dalam perpecahan-perpecahan agama, jadi tidak apa hanya perpecahan agama, aliran toreko, aliran sadilia, aliran tasawuf, aliran tauhid, aliran hanya bagian-bagian. Innalladzina faraqu dinahum, kalau sebagian daripada agama, perpecahan dari ajaran agama, lasta minhum syai'in. Biarkan mereka. Itu bukan kemampuan kamu. Jadi manusia tidak boleh. Ya. Surat Al-An'am 159 ya. Jadi tidak boleh. Kalau dia salah, tanggung jawab yang salah. So, ngapain kita ikut-ikut? Ya inilah persatuan saudara Islam. Jamaah Ustaz mereka sebenarnya di sini isinya ayat 77. Tapi di sini baru kita ambil dasarnya. Karena ini ada saudara baru ini mesti harus dengar. Maka penjelasannya saya turunkan. Saya turunkan ke taraf keimanan dulu ya, dan tidak mengurangi nilai daripada ayat 77 ya. Kita lanjutkan. Jadi itu penting. Jadi asal hamba Allah itu adalah menyucikan nama Allah, memuliakan nama Allah, baik pribadinya sendiri, atau rumahnya, atau organisasinya, atau partainya, atau alirannya, selama pakai Quran dan Sunnah, selamat. Bahkan itu adalah menyinarkan cahaya-cahaya penerangan Allah. Maka Allah memberikan satu gambaran, yaitu tadi ayat 36 yang sekarang ayat 37 surat An-Nur. Rijalul la tulhim tijarah wala yabghun an dzikrillah wa qimus sholata wa ita'uz zakata. Ya. Yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang pada hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Bisa seperti tadi. Kalau kamu bisa seperti tadi, itulah namanya laki-laki. Wong lanang tenan kalau bahasa Jawa. Itulah sebagai rijalun lantul him yutajiru. Jadi itulah sebagai laki-laki yang mampu membeli perjualan Allah. Dagangan Allah mampu kamu membelinya. Ya. Jadi Allah itu adalah sudah menilai bagi orang-orang yang beriman apabila mereka adalah memuliakan nama Allah, melaksanakan sunnah Rasulnya, maka di sini adalah dikatakan dinilai sebagai laki-laki yang mampu untuk membeli dagangan Allah. Ya, Gusti Allah gawe dagangan, ini loh dagangan, coba belum tuku, saya ya Allah, surga kamu. Ya. Apa dagangannya? Ya ayyuhalladzina amanu tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannah. Dagangan Allah yaitu persyaratan pertama kamu beriman. Nah, berarti kalau kamu bisa mampu menjadi orang beriman berarti sudah berani membeli dagangan Allah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan berjuang dengan jiwa dan raga kanthi tulus. Apa hadiahnya? Yaghfir lakum dzunubakum, aku ampuni semua dosa kamu.
wa yudkhilkum jannah, aku masukkan kamu di dalam surga. Wa masakinah thayyibat fi jannatin aden, yang mana surganya bukan tanggung-tanggung. Surga Aden yang di situ ada bangunannya begitu indah dan megah dan menenteramkan. Ini ya. Tapi belum itu aja. Bukan hanya itu. Wa ukhra tuh nasrun minallah. Aku kasih tambah bonus. Kan itu ya. Wis dikasihkan ahli surga, diampuni dosanya, ada bonusnya. Wa ukhra tuhibuna nasrum minallah wa fathun qarib. Aku terima tobat kamu dan kamu menjadi dekat dengan aku. Wah, dari Mas Apip nggak ada ya. Nah, kalau Mas Apip ada ini pas nih. Mas Apip itu loh pas dengan itu ada, wah kira-kira mantap banget ya. Ini baru teman baru. Ini dekat dengan Allah. Qarib dengan Allah. Satu dekapan dengan Allah. Nah ini ya. Inilah. Jadi kalau bentuk pribadi, bentuk rumah tangga, atau bentuk kegiatan organisasi, kelompok, aliran dan lain sebagainya, untuk dimuliakan semua itu, yaitu dengan Quran dan Sunnah, maka Allah sudah menilai orang tadi berani menjalani perdagangan dari Allah. Ini ya, mudah-mudahan dari bapak-bapak kita yang masih memperjuangkan Quran dan Sunnah di sana, Allah mudah-mudahan terpimpin. Kan? Amin. Kita sebagai manusia jelata, tukang macul ya ikut di belakang aja. Loh, lanjutnya. Bagaimana hadiahnya? Ya, tolong kita Nur ya. Surat Nur 53. Itu tadi penilaian. Wah, kalau begitu kamu mampu membeli dagangan aku, surga kamu. Nah, sekarang dinilai oleh Allah kederajatannya. Kederajatannya wa qasamu billahi jadana imanim lain namaratahum la yakhrujun qul la tuqsimu ta'atun ma'rufa innallaha khabirum bima ta'malun. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah bahwa jika kamu suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi berperang. Katakanlah, janganlah kamu bersumpah karena ketaatan yang diminta, ketaatan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, nih jadi tidak pernah orang yang mampu membeli ajaran Allah, orang yang mampu melaksanakan ajaran Allah, orang yang mampu membeli perdagangan Allah yang sifatnya menentang, nanti kose-kose, tidak ada. Begitu tawarkan, langsung laksanakan. Tawarkan, langsung dikerjakan. Nah inilah ciri khasnya. Menurut tugas dan kemampuan masing-masing ya. Menurut tugas dan kemampuan masing-masing. Sesuai kemampuan dong. Masa Mas Malim ini perintah Allah harus menyampaikan Quran ya. Tolong ini sampaikan sama Pak Jokowi sana. Yang aku perintah Pak Alim. Gimana kira-kira? Ya nggak mampu akan go Jakarta ke mana jalannya. Ikut di sana. Maka menurut kemampuan. Nah, seperti ini bagaimana Allah bahagianya. Allah senang sekali dengan orang yang seperti ini. Ya. Allah senang sekali, yaitu di ayat 54. Qul atiullaha wa atiur rasul wa in tawallaw fa innama alaihi ma humilla wa alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul ilal balagul mubin. Katakanlah, taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul.
Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepada kamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan dengan terang. Ya, itu ya. Jadi kalau kamu bisa seperti itu, namanya kamu taat sama Allah, taat sama Rasul. Tapi kalau sudah taat sama Rasul, ternyata di situ ada tugas lagi. Tugasnya adalah tugas Rasul itu menyampaikan, ya, menyampaikan risalatullah, menyampaikan agama Islam, agama Allah itu. Nah, masalah bisa tercapai atau tidak, berhasil atau tidak itu bukan urusan. Karena Nabi Muhammad tugasnya hanya menyampaikan, sedangkan yang diberikan penyampaian atau yang sebagai objeknya itu adalah tinggal tanggung jawab masing-masing. Boleh kok mengikuti, boleh tidak. Kalau sampai dakwah kamu tidak dilayani oleh masyarakat, ya kamu jangan kecewa. Yang penting kamu sudah menyampaikan. Itu ceritanya. Tapi Allah memberikan penilaian yang hebat bagi orang yang menyampaikan ilmu dan bagi orang yang belajar ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, la anta dua fata'alama ayatan min kitabilai khairul laka min antusolli mi'atan raka'atain. Wala tahdua fata'alama baban minal ilmi ngumila bi alam yukmil khairum min antusolli alfa raka'atain. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengertian kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar, kamu tak mau nggak kau kasih penjelasan? Ya mau dong Rasulullah. Gitu kan. Maka Rasulullah bersabda, kalau kamu mempelajari satu ayat Al-Quran, kitabullah, satu ayat Al-Quran, itu kamu itu adalah lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. Kali ini tadi sudah berapa ayat, Mas? Berapa ayat ini tadi? Ini kalau kamu mempelajari satu ayat saja, karena Allah lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. Ya ini ya. Bukhari Muslim loh, ini sahih loh hadisnya. Tapi dilanjutkan. Wala anta kedua patang lama baban minal ilmi ning nek kowe golek sumbering ilmu Quran. Nah seperti ini. Ini namanya babin ilmi ini. Ini lain, ora mung maca Quran, ora mung sinau, ndak. Tapi ini adalah memang ingin mengetahui apa yang dimaksudkan kehendaknya Allah itu seperti apa. Nek basa Jawa ini karepe Gusti Allah kaya ngopo. Nah, ini namanya mencari ilmunya kitabullah. Nah, siapa yang mencarikan ilmu kitabullah satu ayat saja, maka ngumila bihi aulam yahmal khair min tusolli alfa raka'atin. Lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Dia ngaji gimana? Ya, ngaji dong. Saiki sholat rakaat loh, dinilai orang beriman, suci, bersih. Ini lebih baik daripada 100 rakaat. Bahkan yang mencari ilmu, nah ini pendalaman ilmu seperti ini lebih baik daripada 1000 rakaat. Loh, hebat loh, kan? Nah ini riwayatnya adalah Bukhari, Abu Hurairah, Bukhari. Ya ini Pak. Ya. Jangan dengan dalil ini akhirnya meninggalkan sholat tuh begitu ya. Iya. Akhirnya cari ilmu aja. Ya cari ilmu aja. Sholat tinggalkan aja kan itu. Karena sudah dapat dari kayak gini. Tapi Pak,
Ini tidak berbantah. Tidak berbantah. Abu Dzar adalah radhiyallahu anhu, artinya orang yang diridhoi oleh Allah. Artinya ini beriman, Pak. Jadi orang beriman itu mesti sholat. Orang beriman mesti jujur, orang beriman mesti benar, ya kan? Maka ini khusus karena di sini mengatakan ngan Abi Dzar radhiyallahu anhu. Nah, berarti karena sudah disebut radhiyallahu anhu berarti beriman. Semangat, Pak. Kalau orangnya tidak beriman, jangankan mencari ilmu satu, mencari ilmu seumur hidup. Kalau memang dia itu iman kufur ya enggak, ya kan? Maka seneng ya. Ini loh masalahnya, ya seneng dong cari ilmu. Satu ayat, kalau hanya mempelajari, menghafal dan sebagainya, lebih baik 100 rakaat. Kalau seperti ini namanya ratil Quran, lebih baik 1000 rakaat. Maka selalu dilindungi oleh Allah. Kemarin malah saya di pertemuan dengan orang kabupaten, Pak, sampai jam 5 sore. Wong macul harus berhadapan dengan orang papat ini, ya kan? Tapi bagaimana? Ya inilah namanya kelebihan dari Allah. Aku sakit loh, Pak, aku nggak bisa datang. Pokoknya Pak Suradir duduk di sana. Kalau sakit duduk aja. Tapi ternyata evaluasi saya jam 6. Gitu. Ya isinya ya macam itu kan. Kalau saya ya belum, Pak, sifatnya belum ke sana. Baru mengambil aja. Nah, dalam pengambil agama Islam, Nabi Muhammad itu adalah memang berat di dalam menjalani resikonya, yaitu adalah coba tolong dibaca surat Maryam ayat 33. Wassalamu alayya yawma walitu wa yawma amut wa yawma ukhyasu khaya. Pokok aja iki. Coba kowe kok wani ora nglakoni dawuh Gusti Allah. Kowe kok wani nantang Gusti Allah. Monggo kowe tak slameti, kan? Ya, Maryam, Pak. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Inilah Allah memberikan gambaran. Surat Maryam ayat 33. Jadi kalau Allah itu adalah sudah mempercaya kepada hambanya, hamba terpilih, hamba baik, hamba yang dinilai baik dan benar, maka di dunia diberikan tanda-tanda. Tanda-tandanya adalah pada waktu lahir pun itu dalam keadaan selamat dan sejahtera. Nah, tanda yang kedua, nah ini belum. Tanda yang kedua ini kalau dalam menjalani kematian, ini adalah kematiannya dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini berarti terangkat oleh Allah. Yang ketiga adalah besok di hari akhirat adalah selama-lamanya hidup di dalam kebahagiaan. Nah, sekarang manusia baru dikasih tahu, apakah kamu tidak sayang kepada kamu, hai manusia? Pada waktu kamu lahir, coba itu dalam keadaan begitu berat, dalam keadaan begitu sulit, tapi ternyata kamu selamat. Mas Malim, ini kan sudah 50 tahun ke atas semua toh, enggak apa-apa toh. Mas Malim tuh gede ya wonge. Tingginya berapa meter nih? Ya kan? Terus pada waktu lahir sempit kan? Tapi mengapa Allah bisa menyelamatkan? Secara logika, secara akal, nggak bisa. Pikir dong, ya. Baru lahir saja sudah kuberikan kesempatan untuk Anda harus berpikir. Anda sebagai manusia, sebagai bayi yang harusnya tidak mampu untuk keluar dari perut.
tapi ternyata kamu bisa keluar dari perut dengan aman, dengan hidup, dan bahkan menyenangkan orang lain. Pertahankan ini keimanan kamu. Kalau kamu mempertahankan keimanan ini, maka mudah-mudahan capailah sebagai husnul khotimah. Nanti matinya pun dalam mati begitu menuju kebahagiaan. Dek isa nang jero weteng bahasa Jawa pengen sakit Bu langsung. Ingat ta? Aku tak kanggo bahasa Jawa wae lah. Apa, Mbak? Jadi pada waktu bayi lahir, pada waktu masih di rahim, alamnya seperti apa, di situ ada macam apa, tidak ada pilihan lain, hanya satu macam saja di situ. Makan pun tidak pakai mulut. Tapi di situ kalau orang Jawa bilang makannya aja pakai ari-ari, nggak ada, ya, ada usus yang ke sini. Terus macamnya apa? Nggak ada. Kamu di situ akan minta apa? Mangga? Nggak ada, ya. Akan minta durian? Nggak ada. Terbatas itu aja. Dan di ruang itu saja. Ada nggak 1 meter? Nggak enak. Tapi begitu luar. Lahir di dunia, perbandingannya di antara rahim ibu dengan seluas bumi ini, bisa bayangkan nggak? Perbandingannya berapa kali lipat? Ini ya, perbandingan alamnya dari rahim ibu dibandingkan dengan luasnya bumi sisinya. Ada nggak bisa toh membayangkan? Tapi Allah menyelamatkan. Demikian pula perbandingan di antara kehidupan di dunia sampai besok dibandingkan di akhirat, nggak terhingga, nggak terbatas, ya, nggak terbatas. Karena bandingke ambane sepiro, luasnya sepiro ya, di akhirat nggak bisa. Perbandingannya adalah digambarkan perbandingan di antara alam rahim ibu, luasnya rahim ibu dengan luasnya dunia sisinya. Perbandingannya seperti itu, hadiahnya seperti itu. Mas Mualim senang di dunia ini, ya, karena menjadi orang beriman, selamat hidupnya senang. Tapi kesenangan di sini nggak seberapanya. Kesenangannya masih lipat yang tidak terhingga di akhirat. Itulah demikian. Maka di sini di dalam surat Maryam ayat 33, wassalamu alayya yauma walid wa yauma amut wa yauma abnasu khaya. Ya. Kamu ingat ya, lahir yang begitu sulit, lahir yang begitu seolah-olah itu tidak masuk akal, tapi ternyata kamu bisa selamat dengan baik. Dan kamu bisa mendapat keluasan hidup. Luas luas mana pada waktu hidup di dalam perut sama luas mana hidup di dalam dunia. Luas. Dan besok pun kalau kamu bisa mempertahankan sampai husnul khotimah dalam mati kamu, maka kamu nanti lebih luas lagi di sana. Bahagianya, kesenangannya, ketentramannya lebih luas lagi, lebih menyenangkan lagi. Dan setelah itu barzah habis, maka akan muncul alam akhirat. Kamu hidup di akhirat berbahagia yang tidak ada habis-habisnya. Nah, disinilah surat Maryam ayat 33. Keselamatan kehidupan bagi orang-orang yang beriman, yang mengikuti sunnah Rasul, itu adalah meskipun mengalami kesulitan dan banyak ujian, sepertinya mereka ini adalah dalam rangka menuju kebaikan di jalan Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Jadi Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan juga kehidupan, itu ujian hidup di dunia ini. Jadi hidup di dunia itu ujian. Orang tunggu rebutan partai, enggak. Orang tunggu golek partai, ya enggak. Tunggu golek bolok, ya enggak. Tunggu pertempuran, ya enggak. Ya kan? Tapi di sini adalah liyabluwakum ahsanu amala, sebagai ujian kamu. Bisa seperti itu? Ya, kamu nanti menjadi ahli surga. Seperti apa ya ahli surga itu? Nah, ya.
Inna ashabil jannati yawma fi syughulin fakihun. Humajajum fi dilalil araiki mutakiun fiha lahum fiha fakihatu walahum yata'un. Nah, sebelum saya sampaikan, ya aku melu-melu di pondok pesantren dulu ya. Nek pondok pesantren ini ngomongnya, inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Wong ahli swarga ku mau sibuk banget. Orang ahli surga itu sibuk dalam kebahagiaan. Wah, di sini ketemu istri 1, di sini ketemu istri 72, di sini wong katanya istrinya ada 72 kok. Pada waktu saya di pondok pesantren, jadi wong ahli swarga ku mau hidupnya disuruh nikah dan kawin. Itu bohong, enggak ada Qur'annya. Ya. Loh, kalau sekarang itu orang ahli surga itu adalah memiliki satu pasangan bidadari 72, saya tanya sama ibu-ibu, nanti pasangannya bidadari juga. Kalau laki-laki dapat bidadari, lah kalau cewek? Bidadari, nggak ada juga. Tapi di sini hanya dikatakan inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Orang ahli surga ini diberikan tanda-tanda selalu disibukkan dengan kebenaran, selalu disibukkan dengan kebahagiaan sejak di dunia. Karena dunia ini adalah menciptakan tanaman surga, besok di akhirat memanen dari tanaman surga. Jadi kalau di dunia ini menanam surga, ya besok panennya surga dong. Di dunia tanam padi, ya besok panennya padi kan gitu ya. Itu begitu. Jadi anjuran dari Allah SWT sejak di dunia ini, buatlah tanam-tanam keindahan hidup. Itu pertama. Ini wongnya beriman loh ya. Kalau orangnya beriman, membuat taman keindahan hidup, disibukkan dengan itu, pokoknya aku nih orang baik enggak. Kalau tidak benar enggak. Tidak dengan Quran dan Sunnah enggak. Tidak cocok dengan Allah dan Rasul enggak. Lah ini bisa melaksanakan itu. Hum wa azwajuhum fi dhillalin al-iki mutakiun. Tolong bacakan Yasin 56. Hum wa azwajuhum fi dhillalin al-iki mutakiun. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Jadi digambarkan orang ahli surga itu, kalau menurut terjemah ini, yaitu orang ahli surga itu duduk dengan istrinya, arep-arepan, hadap-hadapan di tempat yang rindang, yang sejuk. Kalau duduk itu kira-kira duduk 1 hari gimana Mas Alim? Duduk kalau yang dicintai sehari. Terus kalau duduk yang dicintai 1 tahun itu gimana? Ini gambarnya gitu kok. Orang ahli surga itu duduk berhadapan-hadapan dengan istrinya. Gitu. Berarti kalau di surga itu nggak ada kerja, duduk aja. Yuk, kalau duduk hanya 1 jam, yuk seneng banget duduk dengan istrinya. Coba duduk 1 tahun. Hancur pantatnya, kan? Artinya ayat ini adalah di dalam membangun taman keindahan hidup itu harus berpasangan. Karena yang baik ini akan menguntungkan yang jelek pun ini akan menguntungkan yang baik. Sejahat apapun manusia pasti ada baiknya. Sebaik apapun manusia pasti ada jahatnya. Maka inilah dari kedua-dua pasangan yang berbeda, ini mesti harus kita jadikan pasangan yang serasi, menempatkan diri, ya. Maka di sini orang ahli surga itu tidak ada yang meremehkan manusia, di dunia tidak ada. Wah, itu orangnya tuh jelek itu. Orang yang dikatakan jelek pasti ada kebaikannya. Wah, orang itu hebat, pemimpin luhur ya, mesti terhormat. Oh, seluhurnya manusia pasti ada kejahatannya. Maka manusia tidak boleh untuk menilai negatif kepada manusia.
Yang dipandang apanya? Yang dipandang serasinya. Mas Alim, kalau Mas Alim memandang istri gimana? Kan indah toh. Nah, yang dilihat itu indahnya. Kalau menilai manusia, yang dinilai baiknya, jangan jeleknya. Kalau Anda menilai jeleknya, oh sudah, nggak bisa tidur. Masih kepengen terus. Hari ini loh dikasih gaji 1.000. Masih teman saya aja 2.000. Hari besok dikasih gaji 2.000, teman saya 5.000 kan gitu. Tapi kalau ya kita lihat dari pasangan yang serasi, serba menerima Allah, inilah modal akan mewujudkan taman indah kehidupan. Ayat 57. Lahum fiha faqiyatu walahum ayatun. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Ya. Jadi di surga itu kalau di pondok pesantren ya Allah aku minta durian ya. Datang pohon durian datang tinggal ambil bebas, nggak beli. Ya Allah aku minta mangga, langsung mangga datang sepuas kamu ya. Ya Allah aku minta apel, langsung datang begitu. Menurut terjemah ini. Loh, apakah di surga itu hanya makan? Kok nggak ada ya cerita berak ya? Ya. Jadi kalau hidup di dunia itu adalah saling menghormati satu sama lain, yang dinilai kebaikannya, menutupi semua kekurangannya, nanti akan menghasilkan buah perbuatan yang menyenangkan. Ya. Pada waktu dimarahi sama suami, jangan dilihat suaminya, mengapa ya suamiku kok marah? Oh, ya mungkin suami saya ini baru nggak senang. Tidak boleh dinilai negatif. Mengapa ya istri saya kok marah? Oh, karena istri saya kecapean nih, ya kan? Karena kecapean nggak dibantu kerjanya, akhirnya marah. Ya. Tapi yang kita lihat baiknya. Nah, nanti akan ketemu yaitu keserasian buah karya yang diharapkan. Ini tata kehidupan Mas Malim. Ini untuk umum nih. Umum dari bentuk pribadi, bentuk perdagangan, bentuk perjuangan ya, sampai bentuk kehidupan di surga. Jadi cara seperti itu. Nah, maka ditutup oleh Allah SWT, disimpulkan semacam apa? Salamun. Iya, salamun qaulam mir rabbil alamin. Nah, maka di sini adalah salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Ya, jadi ajaran-ajaran manusia yang mana tadi diawali dari orang disuruh mengabdi kepada Allah, tetapi ternyata banyak yang meremehkan, banyak yang menentang kepada Allah, sehingga hasilnya yaitu menjadi manusia yang tidak dibenarkan oleh Allah. Sedangkan bagi orang yang beriman diberikan cara khusus supaya tidak terjadi seperti tadi, maka yaitu adalah disuruh mencari ilmu Al-Quran. Kalau kamu mencari ilmu Al-Quran, 1 ayat lebih baik daripada 100 rakaat sholat nafil. Sholat nafil itu sholat tambahan ya. Tapi kalau kamu mencari ilmu, nah seperti ini, pengilmuan akademi Quran seperti ini, itu faham 1 ayat itu adalah lebih baik daripada 1000 rakaat kamu sholat nafil. Maka Rasulullah pernah bertanya kepada setan, ya setan, siapa yang kamu benci itu? Maka setan menjawab, yang saya benci kamu ya Muhammad. Lainnya? Ya lainnya kamu itu orang yang hidupnya memahami ilmu Allah. Jadi saya menghadapi 1000 orang ahli ibadah dengan 1 orang yang ahli ilmu Allah, saya berat menghadapi 1 orang yang ahli kitab Allah. Nah, ini ngomongnya setan ini ya. Saya menghadapi orang ahli ibadah loh. Orang ahli ibadah loh, bukan orang kotor loh ini. 1000 orang ahli ibadah dengan 1 orang ahli Al-Quran, berat menghadapi orang yang ahli Al-Quran.
Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini artinya Anda bisa beribadah mengabdi kepada Allah dengan benar dan baik, mestinya tidak bisa lepas dari ilmu Al-Quran dan hadis. Nah, mudah-mudahan surat Yasin ayat 77 yang isinya adalah manusia kebanyakan tidak kenal budi. Ya, jadi ini yang kesadaran kabeh manusia itu kebanyakan selain orang yang beriman, semua namanya manusia yang tidak beriman tidak kenal budi. Itu harus menjadi pedoman. Jadi kalau memberikan sesuatu pada orang yang tidak beriman, ya berikan aja. Jangan punya harapan apa-apa. Masalah mereka itu nggak akan memberi imbalan itu enggak. Dikasih rumah, dikasih kebun, dikasih itu, alah, pada waktu kecewa ya pergi. Ya, itu sudah masuk Quran, ya kan? Lain kalau orang beriman. Nah, insya Allah maka besok insya Allah ayat 77 baru kita rinci satu persatu ayat-ayatnya seperti apa manusia kok bisa terjadi seperti itu. Nah, demikian dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.